Gue udah nonton podcastnya Dr. Richard Lee sama Densu. Ada beberapa hal yang bisa gue tangkep. Yang pertama, yang datang itu cuma Dr. Richard Lee, mediatornya Bang Densu, sama dosen skincare. Doktif gak dateng, gak ada kabar, gak tahu berhalangan apa segala macem. Ya walaupun katanya dijadwalin tanggal 13 Desember untuk bertemu tuh mereka berdua antara Dr. Richard Lee sama Doktif gitu. Nah, Doktif nggak datang tapi udah ngelaporin Dr. Richard Lee ke polisi gitu. Ya gue apresiasi aja sama Dr. Richard Lee udah mempersiapkan segala macam, baik data-data segala macam, dan juga udah minta maaf lah intinya selama podcast gitu. Yang kedua, soal PhD-nya Dr. Richard Lee di Atlantis University. Nah, katanya dia tuh jurusan bisnis di situ, Dr. Richard Lee jurusan bisnis. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya itu kampus ilegal gitu loh. Nah, maksud gua, kenapa lu nggak riset dulu, Pak Dokter, gitu? Minimal cari tahu lah kampus apa yang mau dimasukin, gitu, jurusannya gimana, akreditasnya gimana, segala macam. Gak ucuk-ucuk mendaftar, keterima, dan juga kuliah di situ, gitu. Ya walaupun alasannya mau belajar segala macam, tapi kan setidaknya riset dulu kampusnya itu bagaimana, gitu. Itu kan berpengaruh ke depannya. Bener sih kata Bung Rocky, ijazah itu bukan tanda orang punya otak. Yang bisa berpikir, tapi orang tanda cuma orang punya pernah sekolah gitu. Yang ketiga, ini nggak tahu ya antara Doktif sama Dr. Richard ini masalah personal apa gimana gitu. Soalnya Doktif ngontenin Dr. Richard Lee itu dalam sebulan lebih 76 apa 76 ya 76 kayaknya gitu, 76 konten. Ini nggak tahu personal apa gimana gitu, tapi kayaknya untuk mengedukasi segala macam dan juga untuk menegur Dr. Richard. Tapi sebenarnya kalau mau negur bisa kece-kecean nggak sih, DM-an kalau misalnya mau negur segala macam dalam hal kebaikan gitu ya. Makanya kayaknya nggak tahu antara personal apa enggak ini masalah mereka. Yang keempat, kata Dr. Richard, dia nggak pernah mereview produk dan menjelekkan produk tersebut terus membandingkan dengan produknya gitu, katanya gitu. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu ada nanti, kalau ada kan blunder juga Dr. Richardnya. Yang kelima, soal produk white tomatonya Dr. Richard gitu. Dr. Richard udah jujur, udah apa yang ngaku kalau dia itu nipu gitu, tapi soal packaging. Nah, tapi Dr. Richard tetap kekeh kalau di dalam produknya itu tetap ada glutathione dari ekstrak white tomato. Dan Dr. Richard katanya mau memperbaiki soal packagingnya white tomato gitu. Nah, terus dihajar lagi nih sama dosen skincare. Katanya pas Dr. Richard Lee ini daftarin ke BPOM udah ada stikernya enggak dalam packagingnya gitu, atau jangan-jangan nggak ada packaging gitu. Terus Dr. Richard Lee jawab dia nggak tahu pas didaftarin ke BPOM itu packagingnya ada stiker apa belum gitu loh. Ya masa nggak tahu sih dok, kan harusnya tahu semua gitu, soalnya ini kan soal produk yang akan beredar ke masyarakat gitu. Jangan-jangan gitu kan udah didaftarin BPOM tanpa stiker, terus pas selesai baru di stikerin supaya bisa high price gitu. Ataupun sebaliknya, mungkin pas daftarin BPOM udah ada stiker gitu, tapi ya udah karena udah apa segala macam makanya diizinin beredar. Kan ada dua kemungkinan, kita nggak tahu. Kemungkinan yang pertama sih kayaknya supaya overprice. Yang keenam, Dr. Richard Lee itu nggak suka dikatain Suneo gitu. Katanya itu tendensius menghina, tendensius membuli gitu. Ya kalau gue sih kayaknya santai aja nggak sih, walaupun tendensiusnya menghina. Kan Suneo kan orang kaya. Iya sih, Dr. Richard juga orang kaya ya. Nah terus Dr. Richard itu bersumpah, walaupun udah dilarang sama Bang Densu ya, jangan sumpah-sumpah di podcastnya gitu, kalau dia itu nggak punya buzzer. Dr. Richard itu nggak punya buzzer gitu ya. Tapi nggak tahu ya bener apa nggak, susu juga dibuktiin gitu punya buzzer apa enggak. Kalau gue sih kalau ditunjuk ataupun dibayar sama buzzernya gue mau aja gitu, tapi ntar gue speak up gue buzzernya. Nggak canda. Nah terus kalau soal izin prakteknya, kan Dr. Richard tuh prakteknya di mana-mana ya, nggak cuma satu klinik ya. Ternyata Dr. Richard Lee itu udah ada izin praktek gitu, dia udah liatin, tunjukin semua tuh di podcast, semua izin dia praktek. Yang terakhir nih soal DNA salmon gitu, Dr. Richard Lee ngaku kalau itu bukan produknya gitu, dia itu cuma kerjasama sama
PT tersebut, PT produk yang ngeluarin produk tersebut gitu loh. Jadi ya gitu bukan produknya. Nah, terus dia juga siap bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan dari konsumen yang memakai produk DNA Salmon tersebut. Soalnya kan DNA Salmon itu pemakainya ada jarum ya. Iya, ada jarum gitu. Nah, nggak semua orang itu paham ataupun membaca dengan teliti dan sesama cara pemakaiannya gitu. Siapa tahu ada yang over pemakaian gitu, ditusuk-tusuk di mukanya terus ya berdarah apa segala macam. Ini kan kata dosen skincare gitu-gitu segala macam. Jadi ada dugaan berbahaya ini DNA salmon beredar di Indonesia gitu. Nah, tapi kan dibantu juga sama dokter Richard Lee. Wah, enggak, di negara Korea mah kayak gini, negara Amerika mah gini segala macam. Ya, dibalas lagi sama dosen skincare. Ya, bisa aja itu kan terkait dengan regulasi perizinan segala macam itu berbeda-beda di setiap negara gitu. Nah, kalau di Amerika kan mungkin tingkat iklim ataupun literasinya tinggi gitu. Nah, berbeda dengan Indonesia gitu segala macam. Nah, itu kan tergantung lagi kalau BPOM-nya gimana gitu. Katanya udah izin BPOM katanya. Terus soal kandungan retinol di DNA salmon gitu. Sebenarnya ini enggak sih permasalahan adoptif ke dokter Richard Lee gitu kan, kalau misalnya kandungan ini tuh berbahaya untuk ibu hamil dan juga busui. Nah, dijawab sama dokter Richard gitu. Nah, dia nggak katakan kalau misalnya ini untuk ibu hamil dan juga busui gitu kan, walaupun dipakai sama ibu hamil sama busui pasti aman-aman aja, kata dokter Richard Lee gitu. Soalnya retinolnya dalam kuantiti dan juga komposisi yang aman gitu berdasarkan BPOM gitu, kata dokter Richard Lee. Nah, terus disambung lagi, dokter Richard Lee siap menanggung resiko apapun yang terjadi jika terjadi sesuatu kepada ibu hamil dan juga busui kalau pakai produknya terjadi apa-apa gitu kan kira-kira. Nah, mungkin itu aja sih pandangan gue terkait podcast antara dokter Richard Lee dan juga Bensu gitu kan segala macam. Walaupun gue agak kecewa juga sih sebenarnya sebagai netizen ya, kalau adoptif itu nggak ada gitu loh. Tapi kita lihat aja nanti di mana di kepolisian. Drama saat ini di kepolisian nih. Kita lanjut aja gimana nih selanjutnya. Nah, terus gimana pandangan kalian terhadap ini? Coba share di kolom komentar.